lalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini teman-teman ya, pada live streaming kali ini ya gue mau sharing ya tentang tips pertama kali PKL ya di rumah sakit yang jelas ya, sebagai tenaga kesehatan ya kan, mau jadi perawat mau jadi bidan ya kayaknya sama aja sih teman-teman, nggak jauh beda ya. Cuman gue di sini lebih fokus pengalaman gue sebagai PKL, sebagai perawat yang pertama kali PKL di rumah sakit teman-teman ya. Biasanya gue live streaming kemarin-kemarin tuh jam abis isa ya, cuman nih gue majuin ya karena nanti malam gue apa namanya takut ngantuk teman-teman. Jadi gue majuin abis sholat maghrib tadi ya. Jadi teman-teman ya, kalau PKL ya pertama kali kita PKL biasanya di rumah, di kampus atau enggak di sekolah tuh, kasarnya sih udah diorientasiin ya teman-teman, udah dikasih tahu nih ya di mana PKL-nya gitu kan. Misal di rumah sakit A ya, kalau teman-teman tahu nanti PKL-nya di rumah sakit A, berarti teman-teman tanya sama dosennya ya nanti ketemu siapa. Kalau emang hari pertama itu nggak diantar PKL sama dosennya, tapi kalau teman-teman diantar sih nggak masalah gitu kan. Nah, terus pertama kali PKL teman-teman di rumah sakit, dek kemam dek Rahman, kemam buat ini. Kalau pertama kali PKL datang ke rumah sakit, teman-teman harus tahu yang mau ditemuin itu siapa teman-teman ya. Kepala ruangannya siapa misalnya yang mau dituju ya kan, namanya siapa. Nah, pertama kali datang ke tempat PKL ya, usahain kalau kita anak SMK teman-teman ya, gue sih eh, kalau SMK gitu kan, kalau dari SMK kesehatan ya, sama siapapun kita harus tetap ramah teman-teman ya. Mau ke satpam, mau ke cleaning service ya, apa namanya ya, kalau bisa salaman ya salaman gitu. Mungkin kalau kitanya mahasiswa mungkin kita harus tahu yang mau dituju siapa. Misal kepala ruangannya si A ya, bilang mau ketemu si A dari kampus ini ya kan, mau PKL ya. Terus biasanya nanti diorientasiin tuh ya kan sama kepala ruangan atau enggak sama si A ya. Si A ini teman-teman ya nanti ngarah-ngarahin teman-teman mau kemana gitu kan. Ini ruangan itu ya kan. Nah itu apa namanya, aduh, ini sinyalnya jelek nih teman-teman kayaknya ya. Jadi nanti kalau udah hai juga Bang Pandri ya, jadi kalau nanti udah diarahin orientasi, nah biasanya yang paling menakutkan itu adalah hari pertama PKL teman-teman ya. Hari pertama PKL tuh biasanya bingung mau ngapain ya kan, datang-datang ya kan. Biasanya kan kalau di rumah sakit tuh operan ya kan. Nah, kalau operan ini teman-teman usahain bawa buku catatan kecil sama pulpen. Walaupun teman-teman gak ngerti apa yang mau ditulis, apa yang diomongin, tulis aja udah semampu teman-teman ya. Itu buat ngelatih teman-teman sekalian nanti kalau kerja tuh kayak gitu sebenarnya teman-teman ya. Nah, teman-teman udah nulis, jangan sampai teman-teman tinggal di Depok. Bang Pandri tinggal di mana ya. Jadi kalau jangan sampai, gue pernah soalnya ya, temen gue tuh waktu perawatnya lagi operan, dia tuh nggak bawa apa-apa, nggak nulis apa-apa, cuman berdiri dengerin ya. Nah, kalau ketemu kakak perawat yang bawel biasanya dicelotehin, kamu kesini mau ngapain deh ya kan. Seenggaknya kita ikut-ikutan sibuk aja teman-teman. Kalau kalau memang lagi operan ya kita pura-pura nyatet aja, maupun nggak tahu apa yang dicatat gitu kan, ikutan aja gitu. Nah, terus tips kedua teman-teman, ketika baru pertama kali PKL ya, itu pasti teman-teman bingung karena abis operan biasanya kakaknya tuh nulis-nulis buku status ya. Buat teman-teman mungkin ini orang pada nulis apa ya, terus gua ngapain, teman-teman itu bisa ini apa namanya, bersihin meja troli teman-teman ya. Biasanya di meja troli itu berantakan ya, troli obat ya. Kalau teman-teman lap ya bisa lapin pakai kanebo ya. Kalau ada kasa-kasa sisa atau enggak ada sampah-sampah yang ada di troli itu, teman-teman bisa bersihin, buangin ya kan, beresin pokoknya troli itu biar kelihatan rapi ya. Tapi jangan juga teman-teman mentang-mentang ada alkohol swab teman-teman sobek terus teman-teman lapin mejanya pakai alkohol swab. Gue pernah kayak gitu diomelin teman-teman ya. Jadi emang tergantung sih ya perawatnya, ada yang kakaknya bersihin pakai kasa dibasahin, ada yang memang mejanya itu ada kanebonya gitu. Tapi tiap ruangan masih beda-beda ya. Pokoknya teman-teman harus banyak bertanya sih kalau waktu PKL. Nah, terus kalau PKL teman-teman ya, ini jangan
apa namanya, jangan saling berebutan tindakan sama temennya, jangan mau menang sendiri. Ya kalau ada tindakan gantian sama temennya biar temennya juga pada bisa. Dan terus hindarin yang namanya main handphone terus. Ya kakak perawatnya pasti kesel banget kalau teman-teman kelihatan main handphone terus, megang handphone terus, pasti kesel banget ya gitu. Terus kalau ada kakak perawatnya yang bawel-bawel ya, yang kelihatan yang nggak enak, nggak usah dideketin teman-teman. Ya kita nggak usah cari muka karena menurut gua nggak penting kalau cari muka itu. Ya jadi usahain kita mendingan deketin kakaknya yang enak, ya ajak ngobrol, kak ada yang bisa dibantu nggak. Walaupun kadang-kadang ada yang ketus, misal gini, misalnya lu nanya nih, kadang-kadang ada yang jawab gini, kak ada yang bisa dibantu nggak, mau ngapain kak, nyuntik, boleh saya bantu kak, biasanya kan kita nawarin ya, emang lu bisa, kadang-kadang gitu. Kalau bisa nih lu jalan aja sendiri. Kadang-kadang ada yang kayak gitu juga ada, tapi ada juga yang mengayomi, ngajarin, itu ada teman-teman. Ya jadi nggak usah panik, nggak usah dibawa hati, nggak usah baper, namanya belajar pasti ada aja ujiannya, ketemu orang kayak gitu wajar ya. Terus apalagi teman-teman ya, apa namanya, kalau PKL ya intinya penampilannya harus rapih, jangan kucel, ya jangan bau, apalagi bau ketek, bau asem, itu jangan ya. Kadang-kadang teman-teman kalau cewek nih yang suka kadang-kadang apa berlebihan ya, itu jangan pakai make up berlebihan. Ya kadang-kadang minor banget ya, ada bahkan temen gue tuh kalau dandan ya dinas gitu kan, bukan dandan dinas, maksudnya waktu PKL gitu kan, ya pakai dulu mah belum zamannya Elis, dulu mah apa yang diitemin matanya sifat gitu-gitu deh pokoknya. Ya pakai lipstick bedaknya tebel, ya itu nggak dianjurin ya, nanti dicelotehin kakaknya sakit hati, baper, malah jadi repot teman-teman. Suasana dinas tuh nggak enak. Karena apa? Karena biasanya kalau satu tim ya, terus apa namanya, satu teman kita udah kena celotehan, itu biasanya sekelompok tuh terus aja teman-teman ya nanti diomongin. Dan terus teman-teman juga jangan terprovokasi. Kakaknya misalnya gini, deh temen lu gimana sih si A kok begini-begini, lu nggak usah nimpalin, iya kasih A emang begitu orangnya, di sekolah atau nggak di kampus juga bermasalah mulu. Jangan jelekin teman-teman sendiri. Ingat teman-teman ya, kalian itu ya, kita itu satu tim ketika kita lagi PKL di rumah sakit. Makanya penting banget ya ada orang yang bisa jadi leader di tim ini teman-teman. Ya walaupun kadang-kadang yang ditunjuk jadi leadernya tuh orang-orang yang apa ya, yang kelihatannya lebih, bukan lebih berwibawa, lebih nonjol lah gitu kan. Tapi kadang-kadang yang lebih nonjol juga kadang-kadang sosokan juga teman-teman. Ya karena gue pernah ya sekelompok sama orang yang kagak enak gitu kan, yang sosokan ya, nggak penting teman-teman kalau menurut gue yang kayak gitu ya. Jadi intinya teman-teman kalau PKL, teman-teman tuh dinas tuh satu tim, walaupun dinasnya beda ya, pagi siang apa pagi sore malam ya, itu tetap tetap harus jaga nama baik teman-teman, apa teman sekelompok kita, itu penting banget gitu. Terus nanti selama PKL teman-teman nggak usah takut buat nyoba ya, tinggal minta izin sama kakaknya, ya minta izin sama kakaknya, kak boleh nggak saya ngelakuin tindakan ini seenggaknya. Tapi teman-teman pernah lihat dulu ya kan, kalau cara kelepas kateter gimana ya, jangan sampai lupa. Pokoknya SOP itu penting ya teman-teman ya, kalau di kampus walaupun kadang-kadang teori itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ini serius ya, nggak semua teori yang ada di kampus itu sesuai sama yang di lapangan, tinggal dimodifikasi aja, ikutin kebiasaan di ruangan. Soalnya gue pernah oral hygiene, kita kan taunya kan ya, kalau oral hygiene itu kan satu set alat itu biasanya kan buat satu pasien ya. Nah ini teman-teman, waktu gue oral hygiene satu set alat buat 3 pasien. Nah jadi kan di situ ada pinset, ada klem, ada pokoknya ada 2 pinset, ada klem. Jadi satu pasien itu hanya dijatahin satu pinset atau enggak satu klem. Ya kasarnya sih emang sendiri ya, steril, udah dipak-pakin kan gitu. Jadi gue kaget banget, kak ini baru 2 kok udah habis ininya. Wah emang lu pakai semua gitu. Kadang setiap ruangan itu beda-beda peraturannya. Ya makanya teman-teman hati-hati ya kalau PKL, pokoknya banyak nanya lah pokoknya. Walaupun diomelin juga biarinin aja, toh kita tuh baru sekolah teman-teman gitu kan, maksudnya nggak apa-apa. Dibanding nanti pas udah kerja kita nggak ngerti oral hygiene apaan sih, ya kan, ngasih selang makan, ngasih apa namanya, minum lewat NGT gimana sih, ngasih makan lewat NGT gimana sih, ya kan, ngasih makan lewat NGT juga penting teman-teman, walaupun kelihatannya sederhana cuma masukin, tapi tuh kadang-kadang keras, kadang mampet, nah kadang harus ngedorong gimana. Nah itu nanti ada trik-triknya teman-teman ya,
buburnya kalau terlalu kental diencerin dulu ya. Itu banyak di PKL ya. Kalau di rumah sakit pasti kedapetan. Kalau di klinik biasanya kebanyakan tuh nyuntik ya kan, atau enggak nensi gitu. Nah, teman-teman jangan jangan mikir gue kerja gue nensi doang sih, gini-gini begini doang mah bisa. Mikirnya jangan ke situ doang teman-teman ya. Coba teman-teman perhatiin ya, biasanya orang kalau tensi itu kan tinggi, kadang-kadang dia nggak terima. Nah, coba teman-teman latih cara komunikasi teman-teman, perbanyak pengetahuan kenapa tensinya tinggi. Teman-teman jelasin, mungkin bapak tadi habis jalan ya kan, apa bapak sebelumnya punya riwayat darah tinggi, minum obatnya teratur atau enggak. Nah, itu yang teman-teman perlu cari tahu. Jadi memang tindakan tensi mah sederhana ya. Gue juga dulu nensi juga sampai bosen gitu kan. Satu satu sip 40 pasien dulu mah zamannya manual. Kalau sekarang kan tensi kan udah banyak yang digital gitu. Jadi teman-teman jangan anggap apa ya, kayak pokoknya kalau jadi mahasiswa PKL ya, teman-teman udah hebat banget kalau bisa nginfus sama benerin infus macet. Udah, itu udah top dah ya. Kalau udah kerja udah bisa benerin infus macet aja udah top ya kan. Benerin infus macet itu banyak caranya kan. Ada yang dipelintir-pelintir ya kan, ada yang di disepul ya kan, ada yang harus diganti ulang, terus ada yang dibenerin selangnya ketekuk apa gimana ya. Itu pasti ada teman-teman ya. Walaupun memang kalau di teori ya itu nggak boleh yang namanya disepul, dipelintir-pelintir, itu nggak boleh gitu kan, karena takut ada stall sel. Tapi kalau menurut gua sah-sah aja kalau memang macetnya baru dan tidak ada stall sel gitu kan. Karena memang nggak mungkin baru macet sebentar kita cabut lagi tusuk di area baru. Itu kan teori banget ya teman-teman. Mana mau pasiennya bisa-bisa kita yang diomelin kan gitu ya. Jadi memang ya bisa gue bilang teori sama di lapangan tuh beda banget gitu. Terus juga apa ya, kalau ketemu teman PKL dari kampus lain atau nggak dari sekolah lain, nggak usah adu ilmu, nggak penting juga menurut gua ngadu ilmu begini-begini. Ya udah biarin aja, dia mau tindakan gimana kayak ya terserah dia. Dia mau benerin selang kencing misalnya, ya udah tinggal aja. Kalau menurut lu nggak cocok ya biarinin aja, liatin aja. Yang penting bukan lu yang ngelakuin tindakan kan gitu ya. Karena berdebat menurut gua bukan cara menyelesaikan masalah teman-teman. Justru nanti kalau kita biarin, siapa tahu kita dapat ilmu yang lebih baru dari dia gitu. Karena kita nggak tahu kita ketemu orang yang lebih pinter dari kita, yang lebih banyak pengalaman dari kita atau bukan ya. Nah itu jadi kayak gitu teman-teman. Karena kalau teman-teman berdebat sama orang yang kurang pinter ya, ya itu cuma nyampe teman-teman doang gitu ya. Terus juga kalau PKL teman-teman ya, ini jadi sesuatu nilai yang positif banget buat teman-teman semua. Kalau pas lagi PKL teman-teman datang salaman. Tapi ini biasanya sih anak SMK ya, nggak masalah. Kalau anak kuliah kayaknya jarang ya. Tapi kalau mau kemana-mana tuh izin. Oh iya, terus jangan sembarangan istirahat ya teman-teman ya. Istirahat itu jangan segerombolan, biasanya diomelin pasti. Kalau bisa ganti-gantian gitu ya. Walaupun kadang gue juga pernah sih ngerasain dinas di tempat yang gak enak kakaknya. Gue kabur-kaburan tuh pernah ya. Kadang kalau balik lagi ke tempat dinas tuh deg-degan teman-teman. Jadi lebih baik, paling enak nyari pasien yang bisa diajak ngobrol ya. Biasanya gue malah lama di pasien ngobrolnya dibanding gue harus di nurse station. Mendingan gue di pasien. Kadang kalau gue lagi jenuh kayak gitu ya, banyak ngobrol sama pasien ya kan, nanya riwayatnya. Cuman kan kita kan kalau ke pasien juga eh, apa namanya yang kita mau tanya tuh jelas. Nggak mungkin kita cuma duduk-duduk doang di situ. Nanti pasien juga kan ngiranya ini orang ngapain ya duduk-duduk di sini doang, gue mau istirahat gitu, takutnya gitu teman-teman ya. Terus juga kadang-kadang teman-teman ada yang perawatnya suwe juga lah menurut gua ya. Gue dulu pernah dinas di HD PKL ya, jadi pasiennya tidur. Gue nggak tahu kalau pasien HD itu susah tidur teman-teman ya. Jadi pas di HD itu dia biasanya tidur. Akhirnya kakaknya suruh tensi. Ya gue mau tensi kan, kak pasiennya tidur. Gue bilang nggak apa-apa, bangunin aja tensi gitu kan. Gue bangunin lah, pasiennya marah-marah teman-teman ya. Ngapain itu, ngapain sih bangun-bangun saya dari kemarin kagak tidur-tidur nih, ini malah dibangunin. Akhirnya gue bilang kan, kakak pasiennya marah-marah, yaudah biarin aja kalau itu mah, nggak usah ditensi dulu ya. Ini apa sih begitu teman-teman ya. Kalau dapat kakak perawat yang gak enak ya bener-bener gak enak. Tapi ada kok kakak perawat yang bener-bener belain tuh, ada teman-teman gitu. Jadi tergantung sih teman-teman dinasnya tuh dapetnya yang kayak gimana. Pokoknya kalau teman sekelompoknya udah solid ya, kalau nggak solid ya harus dibikin solid. Kalau udah solid ya bikin lebih solid lagi teman-teman, intinya kayak gitu ya. Karena kita nggak tahu nanti di tempat dinas tuh ketemu
ketemu cobaan macam apa kita nggak tahu ya. Oke, ada yang mau sharing mungkin teman-teman ya, silakan apa namanya komentar aja. Bang, gue seminggu lagi PKL, kasih tips hari pertama ya. Hari pertama tadi udah dibahas ya bang sebenarnya ya. Oke, kita sedikit ulas lagi. Hari pertama bang, kalau bang anak SMK, berteman sama siapapun, jangan ngerendahin satpam atau enggak cleaning service. Ya datang salaman itu akan menjadi nilai positif, karena kalau masih anak sekolah ya itu nilai positifnya kalau kita salaman pasti dia juga jadi grogi teman-teman ya. Kakak perawatnya juga grogi, kok gue disalaman sih gitu kan, itu akan jadi grogi. Kalau teman-teman kuliah ya anak kampus ya assalamualaikum gitu aja, apa namanya ya, nunduk lah, maksudnya kita sesuai etika aja gitu kan. Permisi kak, mau apa, mau ketemu siapa tuh teman-teman harus jelas, bukan naik ke lantai 3 misalkan ke rumah sakit lantai 3 dinas udah diem aja, mau ketemu siapa juga nggak tahu ya. Ini harus dipastiin dulu biar nanti nggak keder mau ketemu siapanya. Nah terus teman-teman ya, usahain kan di ruangan, kalau di rumah sakit nih ya, kalau di rumah sakit itu kan ada lantai-lantainya, dinasnya di ruang apa, itu seenggaknya teman-teman kalau pelajaran di kampus tuh nyantol lah gitu teman-teman ya. Misal takutnya ada yang nanya nilai normal tensi manusia berapa, wah kan repot kalau nggak tahu. Misal dinas di penyakit dalam ya kan, ada pasien diabetes, ditanya itu nilai gula normal berapa, ya teman-teman harus tahu gitu. Makanya emang wajib banyak belajar, syukur-syukur ya nggak ada yang nanya gitu kan. Jadi aman-aman aja, soalnya gue pernah kebagian di apa namanya, di ruangan yang kepala ruangannya kagak enak teman-teman ya. Pokoknya sotoy banget dah itu, gue kurang kepala ruangan si Saryang nggak dia ya pokoknya Tuan S teman-teman, itu kepala ruangannya sotoy banget dah teman-teman asli ya. Gue kurang suka juga ya caranya ya, datang-datang gue langsung turup apaan gitu kan, di kita di ruang urologi ya kan, BPH pasien apa BPH gitu kan. Ya untung gue waktu itu pernah responsi sama dosen, gue sedikit tahu BPH, benigna prostatic hyperplasia ya kan. Nah terusnya gue ini apa namanya, ditanya operasinya apa BPH, TURP, gue taunya TURP ya kan. Gue lupa cuman kepanjangan apa ya, transeksi uretra kayak UR resection apa gitu, gue lupa. Itu konyol banget menurut gue, pertanyaannya susah ya. Gue baru datang udah terus dilaporin ke dosennya kan ya. Aduh itu konyol menurut gue ya. Pasti ada ketemu temen orang-orang kayak gitu tuh, ada aja teman-teman. Bang, gue udah interview di beberapa RPS, kenapa nggak keterima mulu, tipsnya bang. Wah, ini pertama bang, kemungkinan belum rezeki ya. Kedua, pelatihan sih bang yang penting gitu kan. Sertifikat pelatihan biasanya sekarang yang dilirik itu pertama nurse, terus sama sertifikat pelatihan yang dipunya. Kalau BTCLS mah semua kampus kayaknya sekarang udah ngewajibin nih jadi punya. Nah syukur-syukur abangnya apa namanya punya sertifikat yang lain, misalnya apa ICU, OK, memang mahal bang gitu kan. Banyak juga emang yang sekarang tuh jadi perawat itu bang, apa namanya, lulus langsung ngelamar tuh kan, orang-orang taunya ngelamar banyak yang terima, enggak juga. Kecuali mungkin abang ngelamarnya di rumah sakit kecil ya. Rumah sakit kecil itu kita lebih mudah keterima sebenarnya, karena apa, karena di rumah sakit kecil itu banyak perawat yang resign bang kalau dia udah dapet yang lebih tinggi. Kebanyakan di rumah sakit kecil itu dia nyari pengalaman doang, jadi batu loncatan. Nah ketika kita udah punya pengalaman ya, itu di rumah sakit lain itu akan lebih dilirik biasanya kayak gitu bang gitu. Cuman kalau gue pribadi buat teman-teman yang baru lulus ya, saran gue udah fokus lah, sekarang zamannya teknologi ya, kalau bisa buka usaha. Tapi buka usaha tuh maksudnya yang sesuai medis, tapi memang intinya paling penting kerja dulu ya 2 tahun di klinik umum ya. Kalau di klinik umum teman-teman ya, itu teman-teman bisa tahu banyak obat ya dari dokter. Nah tinggal teman-teman poles sendiri dah tuh ya kan. Biasanya dokter ngasih antibiotik, ngasih obat paracetamol ya kan, ada golong-golongan ya kan obat. Ya walaupun kita nggak boleh ngasih antibiotik, tapi kan kita apa namanya bisa kasih obat yang lain teman-teman, dalam artian yang masih golongan biru atau hijau gitu ya. Kadang apa dokter di klinik umum itu teman-teman ya, pemikirannya itu lebih lebih apa ya, pengalaman itu lebih luas teman-teman ya. Kasarnya apa ya, kasarnya
lebih purba lagi gitu teman-teman. Ya pokoknya banyak ada ilmunya bener. Ya dokter-dokter umum itu teman-teman ya yang di klinik-klinik apalagi di pelosok-pelosok kampung ya, itu banyak banget ilmunya. Ya beda sama dokter yang ada di kota. Karena kalau di kota itu biasanya obat-obat itu semuanya udah tersedia gitu kan. Obat-obat udah tersedia, terus apapun juga udah tinggal rujuk sana rujuk sini gitu kan. Tapi kan kalau di desa di pelosok di kampung itu pasti ada alternatif alternatif yang lain. Nah itulah yang teman-teman harus tahu gitu kan teman-teman, ya bisa dipelajarin gitu bang. Jadi memang kalau kerja ini belum rezeki bang kalau belum dipanggil. Orang saya dulu bang, apa namanya, ngelamar kerja tuh dipanggil tuh 4 bulan kemudian baru dipanggil. Ya sebelum kerja di rumah sakit yang ngojek aja, ngojek dulu zamannya Uber ya kan, Uber ngojek sehari 50.000 100.000 gitu, apa aja dikerjain bang. Ya kalau udah waktunya rezeki datang ya datang dipanggil di rumah sakit. Waktu itu saya ngelamar di beberapa rumah sakit gitu kan. Ya udah alhamdulillah waktu keterima ya keterima gitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi mungkin? Ya, jadi itu aja sih tips buat kalau pertama kali PKL ya teman-teman ya. Intinya harus sopan, tahu siapa yang mau dituju gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Silakan yang mau ditanya lagi teman-teman. Ya, jadi itu aja sih teman-teman ya. Kalau masalah apa ya? Sekarang tuh lulusan tenaga kesehatan juga banyak ya. Tapi setahu gue ya kalau perawat masih mending, masih iya bang, makasih masukan, mohon doanya ya bang. Saiful Bahri, semoga cepet dapet kerjaan, amin ya, di rumah sakit yang emang pengen dituju, amin. Ya jadi memang kalau perawat itu lowongannya masih lebih banyak sebenarnya dibanding bidan atau enggak tenaga kesehatan lainnya teman-teman, kayak apoteker. Ya kenapa? Karena biasanya satu gedung rumah sakit ruang kebidanan biasanya kan cuma satu lantai, apoteker cuma satu lantai, gizi juga cuma satu instansi gitu kan. Tapi kalau perawat itu ada di mana-mana sebenarnya, ada di ruang urologi lantai berapa, ruang penyakit dalam lantai berapa, kamar operasi lantai berapa, kamar ICU itu lantai berapa. Ya jadi memang lebih banyak. Tapi kalau kita aja perawat terus apa namanya nggak diterima-terima apalagi yang lain gitu kan. Ya intinya sebenarnya rezeki udah diatur teman-teman, intinya sih seperti itu gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, ada yang mau ditanya lagi? Ya mungkin itu aja sih live sharing kali ini karena gue juga belum banyak ide. Teman-teman tulis aja di komunitas ya, di situ kan gue pernah share ya. Insya Allah live setiap abis isa ya, ini karena gue takut ngantuk gue live duluan. Ya kalau mau dibahas tentang apa ya silakan lah, nanti tulis aja di komentarnya ya, biar nanti kita bahas teman-teman sambil gue cari referensi dan gue tanya ke teman-teman gue yang lain terkait judul yang mau gue bahas. Ya siapa tahu teman-teman gue punya pengalaman berbeda dan teman-teman juga mungkin punya pengalaman yang apa yang unik gitu teman-teman. Ya mungkin 2 menit lagi ku akhirin teman-teman, kalau nggak ada yang nanya silakan yang mau nanya. Ya makasih banget buat yang udah bantu like, makasih yang udah nonton dari tadi teman-teman ya. Oh iya, kalau PKL ya apa namanya, nggak enaknya itu bikin laporan biasanya. Nulis askep ya kan, terus juga kasus pasien, terus mau ujian ya kan, ujian ke pasien langsung ya. Itu emang capek banget gua akuin ya, nikmat banget emang begadang mulu, gua pun dulu begadang mulu ya. Tapi nanti kalau udah lulus udah kerja itu teman-teman nggak akan bikin askep-askep yang kayak gitu ribet lagi tuh, enggak, bikin askepnya lebih sederhana. Ya, oke mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gua live streaming. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Silakan komentar aja di video manapun teman-teman, siapa tahu bisa nongol ya apa yang mau dibahas biar gue bahas di live streaming, dan siapin pertanyaan ya. Pas komentar kalau bisa langsung aja tanya yang mau ditanya tuh apa aja teman-teman biar bisa dibahas. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.